Nurhalisah dari kelas BC211 dengan NIM 2104007511004. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS di SD. Nah, materi yang akan saya ambil yaitu konsep dasar ilmu sosial. Langsung saja, pengertian konsep menurut Dorothy. Konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran atau suatu pikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret atau gagasan yang abstrak. Sedangkan James mengemukakan konsep sebagai studi sosial atau IPS, yaitu suatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat. Pemahaman dan penggunaan konsep yang tepat tergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi, pengertian umum kata yang bersangkutan. Konsep memiliki pengertian denotatif dan juga pengertian konotatif. Nah, pengertian konsep menurut pengertian denotatif, yaitu pengertian berdasarkan arti katanya, sedangkan pengertian konotatif yaitu pengertian yang tingkatnya tinggi dan luas. Pengertian konotatif ini merupakan pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konsep. Selanjutnya, kita akan bahas konsep-konsep bidang IPS yang dikembangkan dari bidang-bidang ilmu sosial. Yang pertama dari bidang geografi. Dari asal katanya, geografi itu berakar dari kata geo, berarti bumi, dan grafein berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Namun, pengertian tidak hanya sekedar tulisan atau lukisan saja, melainkan meliputi juga penelaahannya lebih jauh. Dari konsep yang dikemukakan di atas, kita dapat menyimak bahwa geografi itu berhubungan erat dengan pengalaman nyata tiap orang sehari-hari. Hal-hal yang dialami dan dipelajari oleh kita dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat, hal itu adalah geografi. Nah, bidang selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah sesungguhnya melekat pada tiap benda, tiap diri makhluk, baik yang hidup dan tidak hidup, tiap fenomena di alam raya. Mengapa demikian? Jawabannya, tiap benda, tiap diri, dan tiap fenomena tersebut memiliki riwayat, asal-usul yang menyangkut proses, peristiwa, dan waktu. Dengan perkataan lain, tiap apa yang ada di alam raya ini memiliki sejarah masing-masing, atau paling tidak ada riwayat asal-usulnya. Sebelum kita menelaah sejarah sebagai ilmu, dalam hal ini, bidang ilmu dari ilmu sosial, lebih dahulu kita akan menelaah apa sesungguhnya sejarah itu. Hugiono dan Purwantara mendefinisikan sejarah sebagai berikut, yaitu sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Secara objektif, suatu peristiwa ataupun pengalaman hidup di masa lampau tidak dapat diulang kembali. Nah, selanjutnya dari bidang antropologi. Telah kita ketahui bahwa kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosialnya meliputi berbagai aspek.
Salah satu aspek yang bermakna salah satu aspek yang bidang selanjutnya yaitu psikologi sosial. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu dengan kelompok atau antar kelompok, tidak dapat dilepaskan dari fenomena kejiwaan yang timbul dari orang per orang dan dalam kelompok. Reaksi emosional, sikap, kemauan, perhatian, motivasi, harga diri, dan sebagainya sebagai fenomena kejiwaan yang tercermin pada perilaku orang per orang serta kelompok tadi merupakan fenomena yang melekat pada kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Perilaku kejiwaan manusia dalam konteks sosial ini merupakan objek kajian psikologi sosial. Psikologi sosial sebagai salah satu bidang ilmu sosial menurut Harold Phillips, yaitu psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, objek yang dipelajari oleh psikologi sosial meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan demikian seterusnya. Psikologi sebagai salah satu bidang ilmu sosial berperan strategis dalam mengamati, menelaah, menganalisis, menarik kesimpulan, dan memberikan arahan alternatif terhadap masalah sosial yang merupakan ungkapan aspek kejiwaan. Patologi sosial yang merupakan garapan sosiologi, tapi juga menjadi salah satu garapan psikologi sosial. Nah, bidang selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui para pranatanya memanfaatkan keterbatasan sumber daya, modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya. Menurut Brown dan Brown, sedangkan Earth Emmons, ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya alam, kemampuan budaya, dan tenaga kerja menopang dan meningkatkan kesejahteraan materialnya. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam ragam keinginan tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.